Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah subuh rahimakumullah. Sak sampunipun kita syukur saha caos sholawat datang Kanjeng Nabi. Salajengipun kula ngajak diri kula lan panjenengan sedaya monggo kita tingkataken iman lan takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi tansah berupaya berikhtiar budidaya nindakaken menapa ingkang dipun dawuhaken Allah lan nebi menapa ingkang dados awisanipun. Sadèrèngipun kula matur pangapunten janipun wau dalu mulih karondo niku pun ndamel materi tekan ngarep masjid kok kacamatane keri terus ora iso diwaca. Pun ketergantungan nih, menunjukkan betapa lemahnya manusia menika nih Bapak Ibu. Kita sangat bergantung pada hal-hal yang kadang sepele. Namun sesungguhnya tempat kita bergantung yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah menika tempat kita bergantung, tempat kita mengadu, tempat meminta dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sama sekalian, mungkin saya tambahkan saja beberapa keterangan dari yang kita sampaikan kemarin sore pada saat menjelang buka. Bab napa wingi Bu, Pak? Napa Bu? Wingi santen kula matur bab napa? Nggih pun kathah sing suping nggih. Maka tidak salah kalau kemudian kita ulang, kita ingatkan kembali. Nggih. Terus kalau wingi kula matur bab futur nggih. Futur itu kondisi seseorang yang lemah, lamban setelah dia bersemangat. Terus sak sampunipun semangate menggebu, membara, makantar-kantar. Terus ada saatnya orang itu lemah, ngedrop. Sekali lagi itu tabiat manusia. Terus lumrah menungso ngaten nika. Nek mboten ngaten nika malah ra lumrah. Ra lumrahe wong. Tetapi kita harus menyikapi, harus melakukan sesuatu pada saat semangat itu turun. Pada saat semangat kita melemah, itu harus disikapi. Karena kalau tidak akan dimanfaatkan oleh setan sehingga kita terus berada dalam kondisi yang futur menika. Jadi ini dirasakan oleh setiap orang Bapak Ibu. Mari saya sampaikan bahkan di bulan Ramadan ini penyakit futur itu pun terasa sekali. Terasa banget menika. Bahkan nanti puncaknya, nyun pangapunten kita ingatkan kembali, puncaknya adalah di bulan Syawal. Itu terjadi gelombang futur yang luar biasa. Mungkin orang itu merasa kita sudah punya modal banyak. Kita sudah banyak beramal, beribadah selama 1 bulan. Nah, terus bulan Syawal kendu. Bulan Syawal semangatnya melemah menurun.
Mergo rumangsa niku wau rumangsa wingi wis duwe akeh. Le nyalangi pun kathah kata. Nah, sekali lagi itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Tetapi tidak boleh kita biarkan gitu. Tidak boleh kita biarkan. Kados pun dicaranipun untuk melawan futur, untuk mengatasi futur menika. Salah satunya kemarin saya sampaikan sebagaimana firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 6. Di Kanjeng Nabi ngendika qul innama ana basyarum mislukum annama ilahukum ilahu wahid fastaqim ilaih wastaghfiruh. Terus Kanjeng Nabi seolah-olah memberitahu begini Bapak Ibu, aku ki ya menungso biasa padha karo kowe kabeh. Artosipun Kanjeng Nabi nggih ngraosken kesel, Kanjeng Nabi nggih ngraosken ngantuk, mungkin ada kalanya bosan dan seterusnya. Tetapi Kanjeng Nabi memberikan contoh atas perintah Allah itu lawan itu dengan apa? Fastaqim ilaih. Maka tetaplah istiqomah di jalan Allah. Ini yang pertama. Jadi harus tetap istiqomah di jalan Allah. Pak Sidik nika senadyan rada ngrekoso le tindak misalnya dipaksakan pokoknya 5 waktu kudu ning masjid misalnya. Pilih kula ora ngarang nih, mbok pilih ya ngrasake jane ya nyok rada wegah nih. Ngrasake mlaku angel nih. Dik Bambang niki dengkule mulai krasa nek nggo tahiyat niku ngrasake lara nepo. Tapi dipaksakan fastaqim ilaih. Maka akhirnya juga sampai, akhirnya terlaksana dan kemudian itu menjadi biasa juga. Dari sesuatu yang berat, dari sesuatu yang kita sulit, karena kita paksakan untuk tetap istiqomah di jalan Allah, maka kemudian Allah memberikan kemudahan, diringankan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wastaghfiruh, senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kanjeng Nabi menika sama sekalian beristighfar dan bertaubat itu sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali beliau. Jadi kalau kemarin beberapa waktu lalu ada di sosial media seorang yang menjelaskan nek dirungokke ketoke kepenak bener itu. Namun ada satu hal yang saya tidak sreg, yaitu menyepelekan istighfar. Menyepelekan istighfar. Aduh yang penting ana wong lara tiliki, ana wong randuwe dibantu misalnya. Itu betul. Di sana memang ada Allah. Tetapi kemudian kita tidak boleh melupakan istighfar. Kanjeng Nabi kirang dos pundi. Beliau maksum. Beliau terjaga dari kesalahan dan dosa. Tapi beliau senantiasa istighfar. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dirasake tenan menika. Bisa nangis, Pak Bu. Bisa nangis kita. Kenapa? Kelingan dosa-dosanya awake dhewe itu. Ingat akan dosa-dosa kita, dosa pada Allah, pada orang tua, pada istri, pada anak, pada tetangga, pada saudara dan seterusnya. Maka istighfar itu sesuatu yang harus kita lakukan. Semakin banyak semakin bagus. Menawi selami menika pilih kita rata-rata baru 3 kali setelah sholat, monggo ditambah. Bahkan kisah seorang penjual roti, mungkin Bapak Ibu pernah membaca, mendengar ya. Seorang penjual roti yang tidak pernah melupakan istighfar. Ketika beliau tidak berbicara hal-hal baik, maka dia senantiasa beristighfar. Apapun yang dilakukan, mulai ngadon roti sambil istighfar,
masukkan ke nopo goreng katakanlah, beristighfar di sela-sela dia melayani pembeli juga begitu. Kan kemudian yang terjadi apa Bapak Ibu? Beliau merasakan bahwa semua urusannya dimudahkan. Bahkan semua apa yang diinginkan itu diijabah oleh Allah, dikabulkan dening Gusti Allah. Sehingga pada suatu saat Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar yang sedang safar, itu mau menginap, mau istirahat di sebuah masjid, beliau diusir oleh takmir masjid. Ajeng ngaso misalnya pun di sini tidak boleh masjid untuk tidur. Kemudian pindah di luar. Dan coba karo Mas Wawan yo aja ning kene. Akhirnya dia diampirke oleh seorang penjual roti yang senantiasa beristighfar itu. Diampirke ten daleme, dan Imam Ahmad bin Hambal senantiasa melihat orang itu penjual roti itu beristighfar terus. Dan dia bertanya, "Kenapa engkau beristighfar?" Dijelaskan bla 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 bla. Nah, seterusnya bagaimana tadi saya sampaikan, Allah selalu mudahkan urusannya, selalu kabulkan apa yang menjadi cita-citanya, keinginannya. Dan dia mengatakan hanya satu yang belum terkabul, yaitu dia kepengin bertemu dengan imam besar, ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah Bapak Ibu, ternyata Allah pun mempertemukan itu. Hanya satu keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah, ternyata saat itu juga dikabulkan oleh Allah. Karena yang dia inginkan, yang dia maui, yang dia harapkan, ternyata orangnya ada di depannya. Orang yang dihampirkan ini, wow. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hambal memeluk dia. Nah, ini jemaah sekalian, salah satu kisah yang menunjukkan betapa dahsyatnya istighfar menika. Maka fastaqim ilaih wastaghfiruh. Bahkan Bapak Ibu, Allah mengingatkan pada kita semua, begitu pentingnya istighfar. Itu dilakukan tidak hanya pada saat kita bersalah, berdosa, bahkan pada saat kita sukses. Pada saat Allah memberikan keberhasilan, kesuksesan kepada kita, istighfar itu tetap dituntut, diminta oleh Allah. Mana dasarnya? Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Fat misalnya, maaf, An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ketika Allah idza jaa nasrullahi wal fath, ketika Allah memberikan pertolongan dan terbukanya kembali kota Makkah, dikuasai kembali oleh Rasulullah dan umat Islam, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam. Itu kan sukses nih Bapak Ibu. Dakwah Rasulullah yang luar biasa dan Fathul Makkah, terbukanya kembali kota Makkah itu menjadi titik balik yang luar biasa bagi perkembangan Islam. Sukses yang luar biasa. Apa yang dilakukan ketika kita sukses? Fasabbih, maka senantiasa bertasbihlah, memahasucikan Allah, karena semuanya sesungguhnya dari Allah. Fasabbih, kemudian yang kedua bihamdi, senantiasa memuji Allah, dan yang ketiga wastaghfir, dan mohonlah ampun pada Allah. Pada saat sukses Bapak Ibu, kita diminta untuk terus beristighfar. Mungkin kita lulus ujian bahkan dengan prestasi terbaik misalnya, diterima melamar pekerjaan,
berhasil usahanya dan seterusnya. Istighfar, Pak. Dan itu akan menjadi penguat kita. Kita tidak kemudian tidak sombong dan tidak futur, insyaallah. Jadi ketika futur kemudian ada semangat lagi. Kemarin saya sampaikan sekali lagi, futur itu terjadi setelah masa-masa puncak, setelah semangat. Setelah semangat. Nek sing semangate lande-lande biasa-biasa mawon, insyaallah malah ora patek futur. Mergo ora ketara niku. Ora ketara nek sing makdil ngoten ta. Mungkin medun ngoten kan ketok, Pak. Ngajlek ngoten. Begitu melande mawon. Maka ketika turun sedikit ora patek krasa. Itu terjadi setelah semangat. Mana saya sampaikan Nabi ngendika innalikuli amalin syiratan wa inna likuli syiratin fatratan. Jadi sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya dan setiap semangat itu ada masa turunnya, masa lemahnya. Itu pasti terjadi seperti itu. Yang diingatkan oleh Rasulullah, faman kanat syiratuhu illa sunnati faqad aflaha. Maka barang siapa yang sedang bersemangat, kemudian dia tetap di jalanku, di dalam sunnahku, kata Nabi, maka dia sungguh beruntung. Dan barang siapa yang sedang futur, wa man kanat fatratuhu ghairi dzalika faqad halaka. Sedang futur tetapi kemudian keluar dari sunnahku, maka sungguh dia akan binasa. Naudzubillah, Bapak Ibu. Sehingga tidak bisa dibiarkan futur menikah, walaupun itu bukan dosa, bukan aib, ya, tapi tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan menyebabkan kebinasaan bagi kita sendiri. Bagaimana caranya? Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Beliau ngendika, hati itu memang ada saatnya semangat, tapi ada saatnya membelakangi, mboten semangat. Maka pada saat semangat, kata Sayyidina Umar, maksimalkan untuk melakukan sunnah-sunnahnya, untuk melakukan ibadah sunat setelah yang wajib ditunaikan dengan baik. Dan pada saat futur, jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban. Ini resepipun. Pada saat futur, jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban. Maka Bapak Ibu sama sekalian, monggo kita rasakan. Pada saat kita kegiatan sehari-hari kita yang biasanya kita lakukan, kemudian tidak kita lakukan, itu futur nih. Biasanya rajin ke masjid, kok terus tidak ke masjid, itu sedang futur. Ini tidak boleh dibiarkan. Biasanya rajin membaca Al-Quran, kok terus tidak membaca sama sekali, itu futur nih. Yang harus kita lawan tadi, dipaksa Bapak Ibu, dipaksa. Kalau tidak nanti kita akan mengikuti itu. Nah, apa yang menjadi penyebab futur Bapak Ibu sekalian? Yang pertama itu karena niat kita, kadang keikhlasan kita yang lillah itu berkurang. Jadi lilahnya jadi lelah, bukan lelah jadi lillah. Jadi lilahnya suwe-suwe saya kendu. Kemudian lemah, malas menghadiri majelis ilmu Bapak Ibu sekalian. Itu penyebab yang luar biasa. Terus yang menika kita saged ngraosken ya. Ketika kita rajin menghadiri majelis ilmu Bapak Ibu, insyaallah semangat kita itu akan tumbuh karena diingatkan terus. Ya. Karena diingatkan terus. Nalika kula matur ngaten nika mbok bilih kula husnudzon akan mampu mengangkat semangat kita, niat kita. Nah dan mengke kondur wis mlempem meneh. Ning paling mboten nalika kula matur ngaten ada semangat Pak Bu. Dan itu dialami oleh sahabat juga kok Pak Bu. Mboten namung awake dhewe. Jadi generasi sahabat pun merasakan ya Rasulullah,
Kalau saya bersama engkau, itu luar biasa keinginan saya untuk berbuat baik, beramal itu luar biasa. Ini mungkin nek pun tekan ngomah, itu kok kendung ya, niku kelasnya sahabat loh. Nah berarti awake dhewe meh padha sahabat ngen ngoten niku. Ming bedane beliau generasi sahabat ketika diingatkan seperti itu langsung mubal melih. Nah, sementara kita kadang-kadang tetap larut dalam futur menika. Kemudian yang ketiga, penyebab futur itu karena mungkin teman-teman bergaul kita itu bukan orang-orang yang punya semangat kuat untuk menegakkan Islam, menegakkan syariat Islam. Orang yang tidak punya semangat kuat untuk menegakkan ibadah. Terus konco niku pancen pengaruh luar biasa. Mboten ming cah cilik nih, cah tua barang lho Pak. Gitu. Teman itu berpengaruh betul. Kalau wingi kula takziah menika kepanggih rencang, dangu sangat mboten kepanggih. Bicara banyak hal tentang pendidikan, alhamdulillah mampu membangkitkan semangat kula wingi biasa-biasa mawon, landai mawon. Wingi muncul keinginan kuat karena omong-omong dengan dia punya idealisme yang luar biasa. Kok jadi kepengen ya, tumbuh lagi semangat idealisme kita di bidang pendidikan nih kok. Mergo ketemu konco yang punya visi yang kuat tentang pendidikan. Mila salah satu tombol itu tombol ati salah setunggalipun apa? Wong kang soleh kumpulono. Itu memang pengaruhnya luar biasa. Ini nak ngumpuli wong salah, kita pasti akan larut. Kalau kita tidak yakin, jangan coba-coba masuk di komunitas yang buruk misalnya, dengan tujuan saya akan memperbaiki. Nah, yang terjadi justru kita yang kena larut. Kemudian ya sekalian, di samping teman-teman ya, kemudian sregep menghadiri majelis ilmu, yang menyebabkan futur itu adalah kecintaan kepada dunia yang semakin menguat. Terus nalika kecintaan datang dunia itu semakin menguat, maka pasti Bapak Ibu, kecintaan terhadap akhirat yang itu identik dengan ibadah, dengan amal soleh, itu akan berkurang. Gimana cara ngatasinya? Ketika kita ingat akan satu hal yang menghilangkan kelezatan, maka insya Allah kecintaan kita kepada dunia itu akan kita tempatkan dengan benar, dengan baik. Kita letakkan dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita, Bapak Ibu. Nah, ketika dunia kita letakkan di hati, maka angel lajeng metu tangan nika. Tapi saat dunia itu ada di tangan, tidak di hati, maka akan lebih mudah kita atur. Dengan hati kita mengaturnya. Semua orang tentu cinta dunia, tapi mencintai dunia berlebihan ini menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya, penyebab futur adalah melemahnya iman. Maka Nabi ngendika bahwa iman itu sebagaimana halnya pakaian yang ada pada tubuhmu, yang bisa lusuh, bisa kotor. Maka jadidu, perbaharuilah. Jadi kita diminta senantiasa memperbaharui iman kita, Bapak Ibu. Bukan mengganti, ya, memperbaharui. Senantiasa menguatkan terus, anyar terus itu. Bukan ganti. Bagaimana caranya? Ya mengkaji, belajar terus, belajar ilmu agama Islam, belajar tentang hakikat Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah dan seterusnya, maka pasti akan menguat.
di samping terus kemudian dipaksakan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Sama sekalian rahimakumullah, demikian ya, tambahan dari apa yang kita sampaikan kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah dengan hidayah dan taufiknya memudahkan dan meringankan kita untuk senantiasa berbuat baik haitsu makunta, dimanapun kita berada. Ketika kita punya keinginan berbuat baik, maka segera ikuti, segera lakukan. Insya Allah itu juga akan mengatasi futur kita. Jangan ditunda. Ada satu kata kunci Bapak Ibu untuk menghilangkan futur, jangan pernah nego dengan yang namanya mengulur waktu, menunda waktu. Mboten sah dinego nih. Wes pokoknya kalau ada keinginan hati kita untuk menunda-nunda amal, mengulur dan seterusnya, pokoknya dilawan gitu. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.